Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala Rasulillahi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin ibu-ibu sekalian, jamaah, apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang Allah muliakan, sebuah kebahagiaan kita bisa kembali bersua di majelis ini. Semoga Allah berkahi dan Allah ridhoi, amin ya rabbal alamin. Tapi ngomong-ngomong, ibu-ibu kok semangat banget sih, Bu? Lagi dapat nikmat apa, Bu, ngomong-ngomong? Kayaknya wajah-wajah ibu-ibu ini wajah-wajah penuh nikmat. Ini bukan wajah-wajah susah nih, wajah-wajah penuh nikmat. Nah, semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bisa ini enggak menyampaikan ada perkembangan apa nih dari anak-anak kita? Ya, silakan. Boleh. Ada mic nggak? Bawa mic dari rumah, Bu? Enggak. Kok nggak bawa sih? Iya. Gimana nih? Ada cerita apa? Nyala. Alhamdulillah, perkembangan kalau dilihat dari awal yang dia divonis hidup 8 hari. 8 hari ya? Iya. Divonis hidup 8 hari. Sekarang sudah usia berapa tahun? 8 tahun. 8 sudah tahun. 8 tahun. Masya Allah. Sama-sama 8. Iya, dari 8 hari sampai 8 tahun. Masya Allah. Terus alhamdulillah lagi banyak sekali bonus-bonus yang Allah kasih, yang terlalu banyak tuduhan yang diberikan oleh dokter, dan ada sampai belasan poli yang kita kunjungi awal-awal datang ke 18 poli? Belasan poli, kurang lebih poli. Ada 15-an poli awal-awal kunjungan, iya. Jadi ngelihat anak sekarang kondisinya itu luar biasa sekali Pak Ustadz, soalnya jadi yang dia didiagnosa hidup 8 hari, yang perjuangan kita dari daerah ke sini pun ke Jakarta, yang ada bahkan saudara bilang buat apa jauh-jauh ke Jakarta kalau pulang balik ke Jambi bawa jenazah mahal gitu. Karena mereka berprasangka bahwa dia akan mendekati ajalnya. Karena Ibu orang Makassar? Bukan, dari mana? Jambi. Terus akhirnya dengan kondisi dia yang sampai Jakarta, memang kondisi SOS waktu itu dinyatakan dalam kondisi koma. Jadi kita berangkat dengan pendampingan khusus, harus pakai tim medis naik pesawatnya, karena kalau tanpa tim medis kita tidak boleh terbang saat itu. Kita berangkat ke Jakarta dan alhamdulillah di Jakarta dimudahkan segalanya. Masuk IGD sangat mudah,
Jadi semua proses pengobatannya sangat mudah. Sampai di Jakarta juga dengan semua tuduhan-tuduhan tadi terselesaikan satu-satu, seperti jantungnya yang bocor sudah selesai. Ada diagnosa awal itu kayak suspek sindrom Edward itu juga sudah terjawab. Sekarang sudah keluar hasil diagnosa terbarunya. Jadi dia termasuk kategori penyakit langka Pak Ustadz. Kita kayak berburu diagnosa. Untuk tegak diagnosa itu kita pakai yang WES, whole exome sequencing, itu ternyata tidak terjawab, ada 3 kali revisi, dan akhirnya ada WGS kemarin dengan dokter Cut, dia WGS, dan alhamdulillah sudah keluar hasil diagnosanya, udah tegak apa nak? Omodysplasia, itu diagnosa berburu setelah usia dia kemarin November keluar diagnosa, tegak diagnosa dia yang sesungguhnya. Dan perkembangan, jadi 8 tahun untuk mencari sebuah diagnosa. Iya betul. Ya Allah. Betul, Pak Ustadz. Terus alhamdulillah penyerta-penyerta lainnya juga sudah mulai teratasi. Si cantik apa sih artinya Omodysplasia. Omodysplasia itu artinya apa? Aku nggak ngerti. 1:1 juta. Jadi selangka itu Pak Ustadz, 1:1 juta. Kamu tuh berarti spesial banget loh. 1:1 juta. Emang nih di sini emang semuanya spesial-spesial. Kasus. Di dunia baru ada 40 kasus. Jadi kamu hanya ada 39 orang kayak kamu. Ada aku. Iya, jadi 40 itu ada kamu. Udah kamu pulang sama aku aja lah. Ini ada 41 dan 40 orang sedunia ini loh. Kalau flashback ke belakang Pak Ustadz dengan, itu ngomong-ngomong apa artinya? Kalau omodysplasia itu kayak, iya itu kelainan tulang rawan. Kelainan tulang rawan itu Pak Ustadz. Jadi dia diagnosa awal sih akondroplasia, tapi dia tidak seperti anak-anak akondroplasia lainnya. Jadi disarankan untuk cek genetik. Dan kalau flashback ke belakang lagi, lihat kondisi dia yang waktu itu keluar masuk IGD karena dia rentan infeksi, anaknya rentan banget infeksi, pernah dapat suntikan gamma ras juga karena mendekati autoimun. Alhamdulillah teratasi satu persatu, teratasi masalahnya. Dan yang ada di pikiran saya saat itu, apapun diagnosa dia, yang penting saya membersamainya untuk semua proses pengobatan. Apa yang dibilang dokter itu yang saya lakukan, saya kerjakan, seperti harus pengobatan seperti ini, tindakan ini dijalanin semuanya. Waktu itu saya tidak berpikir sama sekali Pak Ustadz dia untuk bisa berjalan, berlari, berbicara, itu tidak ada pikiran saya seperti itu. Yang ada dia bernapas, saya sudah senang sekali gitu, sudah alhamdulillah dia masih ada napasnya gitu. Karena waktu rujukan dari Jambi ke Jakarta itu pun dia didiagnosa encephalitis myelitis yang kata dokter garansinya adalah kematian, seperti itu, garansinya kematian. Kalaupun dia lolos dari kematian dia akan bed rest selamanya. Tapi alhamdulillah ternyata Allah sesayang itu sama kami sekeluarga, sangat-sangat sayang pada kami dan diberi banyak keajaiban buat Lintang. Ternyata sekarang dia bahkan melampaui dari ekspektasi saya pertama gitu. Saya nggak pernah membayangkan dia bisa jalan, ngomong seperti itu. Sekarang Masya Allah udah cerewet banget, sudah bisa mengomentari apa yang terjadi di depannya seperti itu. Sudah sangat-sangat memberi ketenangan. Bahkan kalau saya kondisinya sedang tidak fit, dia yang menenangkan saya kayak jangan khawatir, ada saya Bunda, seperti itu. Masya Allah. Luar biasa sekali Pak Ustadz. Bukannya omodysplasia bukannya ada kaitannya dengan bentuk wajah yang ini ya? Yang khas, iya. Tapi enggak, ini kok cantik. Alhamdulillah cantik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu mau pulang sama mama sama aku? Mama sama aku? Oh Masya Allah. Aku ditolak nih siang ini. Ya. Taib. Nah dari sini kan kita bisa dapat hikmah. Makanya kan saya bilang kayaknya saya yang banyak nikmat ketemu ibu-ibu sekalian. Kan dari cerita beliau kita tuh jadi ingat surat apa? Surat An-Insyirah ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya
bersama sebuah kesulitan ada berbagai macam kebaikan. Dalam satu kesulitan ada lebih dari satu kemudahan. Nah, seringkali ibu-ibu, Masya Allah, kita itu sukanya lebih fokus ke kesulitannya atau kemudahan dari Allahnya? Sebagai manusia nih, kita ketika dikasih musibah, dikasih kesulitan, lebih suka fokus memperhatikan sisi kesulitannya atau kemudahannya? Kesulitan. Padahal Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan ada lebih dari satu kebaikan dan kemudahan. Demikian. Maka contoh seperti beliau ini jangan dibiarkan menguap begitu saja, tapi dijadikan sebuah contoh dari keyakinan bahwa ternyata banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak pantang nyerah gitu. Tapi kan dari awal begini, dia Masya Allah, mudah, berjuang, dan segala macam, dan bagi ibu sendirian. Jadi yang perlu dicontohkan adalah jangan lupa bahwa Allah kasih kita ujian, tapi juga Allah kasih kita berbagai macam kemudahan. Dan belum lagi pahala yang sangat besar kalau ibu-ibu sabar. Nah, selama 8 tahun ini kemudahannya apa aja? Prosesnya tidak namanya dimudahkan. Contoh, ini mortal ini. Masya Allah. Ya, gimana? Iya. Iya, betul. Dan memang kan kalau memang ada maslahatnya, ada urgensitasnya, ada kondisi yang membutuhkan, itu memang demikian ya. Jadi pokoknya Allah mudahin aja gitu ya. Ada kemudahan dalam setiap proses. Mana mic-nya nih Laras? Jadi bawa pulang, kasih taruh sini dulu. Selalu selama 8 tahun proses pengobatan anak saya itu, saya selalu merasakan bahwa yang diberikan itu adalah kemudahan-kemudahan Pak Ustadz. Walaupun ada yang bilang lama banget ya antri operasinya, dia kan antri operasi hipertrofi dan adenoidnya itu 2 tahun. Tapi menurut saya itu bukan lama, Allah akan memberikan tepat pada waktunya. Oh, tepat pada seperti waktu. Itu iya. Kenapa? Mungkin kalau pada saat itu saya memaksakan dia tindakan tanpa ruang picu misalnya, akan terjadi sesuatu. Maksudnya saya memaksakan skenario saya, padahal skenario Allah itu lebih baik gitu. Iya, jadi saya berpikir bahwa semua selama 8 tahun itu yang diberikan adalah kemudahan-kemudahan. Alhamdulillah, maksudnya Allah memberikan banyak kemudahan-kemudahan. Dia kayak terapi juga dimudahkan segala urusannya. Makanya saya selalu bilang bahwa ini benar-benar titipan surga. Artinya selalu ada keindahan di balik semua yang mungkin orang bilang musibah. Tapi buat kami itu adalah sebuah anugerah. Makasih. Nama kamu siapa sih, cantik? Nama aku Lintang. Lintang Anu Rahma. Panggilannya? Lintang Anu Rahma. Oh, Lintang ya? Lintang Anu Rahma. Panggilannya Lintang. Iya, jadi ini contoh, dan saya yakin yang lain punya cerita-cerita indah yang sama.
Dan ini kan udah berapa kali kita dengar ya, dan gak pernah bosan-bosan. Saya ingin menjelaskan sekali lagi jamaah sekalian, ibu-ibu, sekali lagi tolong fokus pada kemudahan dari Allah. Jangan fokus ke sisi kesulitan, tapi fokus pada kemudahan. Jadi proses yang lama, proses yang susah, ketika nggak dipikirin dan dizikirin, nah itu jangan dipikirin dan hendaknya dizikirin, jadi seneng, nah itu, jadi nggak sedih. Tapi kalau proses yang panjang lalu susah itu dipikirin, jadinya kayak apa? Jadi sedih gitu, ya kan? Jadi suka nangis, jadi kesal, bahkan bisa jadi putus asa gitu. Proses pengobatan ibu-ibu sekalian lama atau cepat? Lama. Pengobatannya susah atau sulit? Loh ini gimana Pak Ustadz ini loh? Jadi ibu-ibu sekalian, prosesnya susah atau mudah? Susah. Maka begitu ibu-ibu jalani proses ini, dipikirin, yang jadi apa? Stres, sedih, capek. Tapi kalau ibu-ibu jalani proses ini, dizikirin, maka insya Allah mudah. Dimudahkan sama Allah. Dan yang panjang itu jadi nggak terasa, seperti beliau nunggu operasi 2 tahun. Itu lama banget tuh. Diagnosanya 8 tahun. Tapi begitu berusaha dizikirin, jadi hatinya lapang. Betul nggak ibu? Iya. Jadi kuncinya jangan terlalu dipikirin, tapi di apa? Dizikirin. Nah itu dizikirin. Zikir nggak ibu sama Allah SWT nih? Ya, alhamdulillah ya. Pokoknya jangan lupa zikir pagi petang. Nah itu. Jangan lupa baca zikir, perbanyak baca zikir subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Nah itu. Perbanyak baca la haula wa la quwata illa billah. Terus jangan hanya dibaca, diresapi gitu loh. Di apa? Resapi. Gitu loh. Karena kalau ibu-ibu ingat Allah, maka ibu-ibu akan ingat apa misalnya? Ingat pahala yang berlimpah. Tapi kalau ibu-ibu mikirin penyakitnya, boro-boro ingat pahala, Bu. Ya ada sedih, capek, nanya sampai kapan gitu. Suka ada pikiran gitu nggak sih? Sampai kapan semua ini akan berakhir gitu loh. Nah, gitu. Kapan kita nanya seperti itu? Ketika kebanyakan mikir itu. Tapi kalau kita zikir enak gitu loh. Jelas nih Ibu? Ini penting nih. Jadi kuncinya apa? Banyakin zikir. Kalau ada masalah, sholat. Karena kan sholat itu pada saat kita ingat dan zikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan isinya sholat itu doa dan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Ibu. Jelas gak nih ngomong-ngomong Ibu? Jadi pokoknya penting banget, jangan lupa zikir, ingat sama Allah. Jelas? Jadi maksud zikir itu apa sih Ibu? Bu, Ibu, maksud zikir apa? Zikir, kir.
Masa kayak begitu? Bukan begitu zikir tuh. Zikir itu ingat sama Allah. Lalu membaca kalimat zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diresapi maknanya, ditadaburi maknanya, ya ibu-ibu. Jelas nih ibu-ibu? Oke. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Atau ada yang mau bicara lagi nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ada istilah mengatakan jadikan cobaan itu suatu nikmat. Sedangkan terkadang ada beberapa hal yang membuat kita merasa tertekan. Intinya kalau kita sedang pikiran tenang, fokus atau waras, mungkin bisa Pak Ustadz mengamalkan teori seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita bisa lulus ujian dengan dititipi anak istimewa. Terkadang saya berpikir di sisa umur saya ini saya ingin sekali istilahnya bisa membersamai anak saya setidaknya sampai dia mandiri Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz supaya saya bisa lulus ujian yang Allah titipkan pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan bahwa jangan terlalu banyak mikir. Kan tadi kapan kita tadi beliau sampaikan sendiri, sedihnya itu pas kapan? Pada saat terkadang saya berpikir gitu loh. Jadi nggak usah terlalu mikir-mikir ke sana, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang lebih tahu tentang diri kita Allah atau kita? Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian anggap, bisa jadi yang kalian nggak sukain, justru itu yang terbaik buat kalian. Dan bisa jadi yang kalian sukai justru buruk buat kalian. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, di luar sana itu banyak nggak orang tua yang ditinggal pergi sama anaknya? Seibu kangen sama anaknya nggak pernah ada di rumah, itu banyak apa enggak? Banyak. Nggak dekat sama anak, kasus itu banyak nggak di masyarakat? Banyak. Sedangkan ibu-ibu diberi, betul di satu sisi diberikan kesulitan, tapi di sisi lain tadi fa innamal usri yusra, diberikan kemudahan semudah-mudahnya dekat sama anak, sama Allah, dan bisa bersama dengan anak. Dan itu tuh mahal, itu tuh mewah banget. Adapun ke depan, kita tuh nggak ada yang tahu ke depan bagaimana. Serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Dan diresapi maknanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan anak kita itu rizkinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Betul. Sebagaimana kita udah lebih dari beberapa kali kan ibu-ibu cerita bagaimana Allah tolong anak ibu-ibu sekalian. Dan kalau kita hanya mengandalkan diri kita, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Jadi itu membuat kita tuh tenang bahwa apapun yang terjadi ke depan, selama Allah ada dan selama Allah menolong, insya Allah nggak ada apa-apa. Lalu yang perlu ibu-ibu camkan juga sekali lagi, bahwa kehidupan sejati itu kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Jadi kalau ibu-ibu punya cita-cita, saran saya, cita-citalah setinggi langit, cita-citalah setinggi mungkin. Dan kita berusaha bersama dan reuni dengan anak kita di surga. Itu cita-cita. Adapun ke depan di dunia kita nggak pernah tahu. Tapi Allah janji bahwa kalau kita bertakwa di dunia, maka Allah akan kasih di surga. Dan kita akan kembali berkumpul dengan anak-anak kita, dan nanti insya Allah di surga nanti anak-anak kita ini dalam kondisi sakit kayak gini atau sehat ibu-ibu? Sehat. Jadi itu yang harus ibu-ibu incar, gimana saya masuk surga gitu loh. Saya harus taat, saya harus nurut, saya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita yang pasti itu ada di mana? Maksudnya cita-cita bisa bersama anak kita dalam kondisi dia sehat, itu di mana? Di surga. Kalau di dunia ada jaminan nggak anak kita kembali sehat? Nggak ada jaminan. Jangankan itu, yang sehat aja bisa jadi sakit besok. Jadi nggak ada jaminan. Tapi kalau di surga, nanti anak kita dibangkitkan dalam kondisi sehat. Nah disitulah perjuangan kita gimana agar kita bisa masuk surga gitu ibu-ibu. Nah di antara cara masuk surga adalah banyak ingat dan zikir kepada Allah, sambil menjaga iman kita dan tauhid kita kepada Allah, dan jangan sekali-kali ibu-ibu melakukan kesyirikan. Itu poinnya. Karena kalau melakukan kesyirikan dan belum bertobat, la yahbatanna amalukum, amal kita akan hancur dan kita bisa masuk neraka kalau belum tobat. Nah itu poinnya. Jadi jangan terlalu diinikan, banyak zikir, banyak tawakal sama Allah, dan yakin sebagaimana Allah jaga anak kita hari ini, Allah juga yang akan menjaga anak kita di hari esok. Allah ta'ala misal. Dan kekuatan iman seorang ibu sangat menentukan. Kekuatan ketakwaan seorang ibu sangat menentukan. Ketergantungan seorang ibu kepada Allah sangat menentukan. Rasulullah SAW bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda, jaga keluarga Anda. Kalau ibu-ibu benar-benar menjaga hak Allah, Allah akan jaga ibu-ibu sekalian, dan Allah akan jaga anak-anak ibu-ibu sekalian. Allah ta'ala misal. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain atau ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pengen nanya, udah lama ini masalah,
kan saya mempunyai anak disabilitas ini, kata orang, benarkah ini suatu gaya hukuman akibat perbuatan saya, suami saya atau keluarga saya? Soalnya dari keluarga suka ada yang ngomong itu akibat dari perbuatan, katanya begitu Pak Ustadz. Makanya selama ini saya ngurus anak saya bismillah sudah Pak Ustadz. Karena Allah, anak saya udah banyak kemajuan, dari yang gak bisa kalau sekarang udah bisa manggil ayah, mama, cacan, main gitu. Aku udah menyepelekan orang yang ngomong ibaratnya kayak gitu, jadi bikin sakit hati gitu. Kalau sekarang saya pasrahnya, aku dititipin, bukan hukuman atau yang orang di luar sana bilangnya menyakitkan gitu Pak Ustadz. Apakah saya benar menerima ini takdir saya dan ini rezeki dan titipan dari Allah buat saya supaya bisa lebih baik lagi gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit apa si cantik? CP, cerebral palsy, lumpuh otak sama encephalitis meningitis. Apa? Cerebral palsy, lumpuh otak. Oh, cerebral palsy. Gini loh, lisan yang dijaga oleh Allah itu lisannya siapa ibu-ibu? Rasulullah SAW atau kita-kita? Lisan yang dijaga oleh yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah lisannya Rasulullah SAW atau kita-kita? Ya. Lisan yang dijaga oleh Allah itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sayang sama seseorang hamba atau kaum, maka Allah akan uji kaum tersebut. Sekali lagi, kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan uji. Saya mau tanya, kondisi hari ini yang ibu-ibu alami ujian bukan? Bu, ujian bukan? Ujian. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah mencintai seseorang hamba, Allah akan menguji. Jadi ini insya Allah indikasi Allah mencintai ibu-ibu sekalian. Tapi kan aku banyak dosa juga Pak Ustadz di masa lalu. Iya, tapi siapa yang gak berdosa ibu-ibu? Siapa yang tidak berdosa? Betul, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian pasti ada andil dari kesalahan kalian. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 ya. Namun perlu kita ketahui bahwa orang yang bertakwa itu bukanlah orang yang enggak berdosa. Orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya salah. Orang yang bertakwa kata para ulama, orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Dan Allah mencintai orang bertakwa apa tidak? Mencintai orang bertakwa. Dan kalau Allah mencintai maka akan diuji itu. Jadi kita husnudzon, baik sangka kepada Allah. Semoga ini adalah bentuk sayang Allah kepada kita dan cinta Allah kepada kita, sambil terus menerus memperbanyak istighfar dan bertaubat itu. Adapun orang bilang A, B, C, D, kata para ulama, kalamun nasi la yantahi.
komentar orang itu nggak akan selesai-selesai. Dan kita nggak diperintahkan mengikuti komentar orang. Kita diperintahkan mengikuti ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW sudah mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai sebuah kaum, Allah kalau mencintai seseorang hamba, maka Allah akan menguji. Itu Allah akan menguji. Jadi ibu-ibu jangan sampai kita salah paham sama Allah SWT. Apalagi jangan sampai buruk sangka sama Allah, itu poinnya. Yes? Semoga ini adalah indikator Allah mencintai ibu-ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya, jelas ini? Nah, makasih. Dan gini loh, kalau orang itu jahat, orang itu buruk, kira-kira orang kayak gitu mau ngaji apa enggak ibu-ibu? Mau ibadah apa enggak? Mau duduk di majelis taklim apa enggak? Ya udah itu aja. Gitu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dan pintaskan jalannya menuju surga. Itu. Jadi ini jalan menuju surga ini loh. Jelas nih ibu? Pokoknya ibu harus semangat. Nah itu. Jelas? Ya. Kayak lintang nih, lintang semangat nih. Masya Allah. Ya. Namanya siapa? Nama anaknya Syifa. Oh namanya Syifa. Syifa. Kalau jagoan kita tadi siapa namanya anaknya? Azka. Aduh, bagus-bagus namanya nih, Azka. Gitulah. Azka itu artinya apa? Yang bersih, yang suci, gitu. Dan semoga kondisi anak-anak ini kan semoga selalu suci dari dosa. Benar nggak ibu-ibu? Iya udah, pokoknya semangat lah ibu-ibu lah. Jelas ini? Terakhir. Ada yang mau nanya nggak terakhir? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Afifah, orang tua dari Amran Zaidan yang sakit dengan diagnosa spasme infantil, yaitu bentuk kejang yang berat dan Dandy Walker. Apa Bu? Spasme infantil dan Dandy Walker. Spasme infantil itu bentuk kejang yang berat. Dia satu hari bisa kejang minimal 10-12 kali. Saya tahu anak saya diagnosa spasme infantil itu ketika usia kehamilan saya 6 bulan, Pak Ustadz. Saat itu saya di USG Feto Maternal. Dan saat itu juga saya minta sama dokter untuk tidak melanjutkan kehamilan saya dengan beberapa alasan. Yang pertama itu alasannya saya trauma Pak Ustadz, karena anak saya Amran ini adalah anak kedua saya yang berkebutuhan khusus dengan diagnosa yang sama. Dan kakaknya Amran ini meninggal di usia 10 bulan. Saat saya tahu dan sampai saat ini saya menarik diri Pak Ustadz, menarik diri dari lingkungan saya, dari teman, dari tetangga. Saya pikir dengan saya menarik diri itu salah satu cara saya untuk mempertahankan kewarasan mental saya. Yang menjadi pertanyaan hampir sama ibu yang tadi,
banyak orang yang menilai bahwa anak saya seperti ini itu karena dosa orang tua. Dan sampai akhirnya saya mencoba untuk tidak mendengarkan itu, Pak Ustadz. Apakah salah, Pak Ustadz, ketika saya memutus silaturahmi dengan orang-orang seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang pertanyaan kedua, anak berkebutuhan khusus ini kan butuh biaya besar ya, Pak Ustadz. Dan saya mencoba mengajukan bantuan ke sebuah yayasan. Baru 1 bulan ini direalisasi. Dan yayasan ini yayasan non-muslim. Yang menjadi pertanyaan, apakah boleh kita sebagai orang muslim menerima bantuan dari yayasan non-muslim? Dan ternyata saya baru tahu setiap awal bulan itu saya harus mengikuti kegiatan mereka yang saya nggak tahu kegiatannya apa gitu, karena baru mau mulai kegiatannya itu di awal bulan Juni ini. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga sekali lagi semua ibu-ibu diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ucapkanlah qaddarallahu wa ma syafa'al. Semua telah ditakdirkan oleh Allah, dan yang Allah kehendaki itu yang akan terjadi. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang di atas kemampuannya. Jadi kita disuruh berjuang hanya sebatas kemampuan kita dengan cara yang halal, dengan jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak dibenarkan menggunakan semua cara atau menghalalkan segala cara, karena inti tujuan adalah untuk melihat kita bertakwa semaksimal mungkin. Dan inti dari ujian dan inti dari kondisi anak kita agar ibu-ibu lebih dekat dengan Allah. Jadi tujuan utamanya bukan harus sembuh, itu yang perlu ditekankan dulu. Bukan harus sembuh. Saya mau tanya sama ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW sakit setelah haji wada di tahun ke-11, pertanyaan saya, beliau sembuh apa enggak ibu-ibu sekalian? Nah, ketika Nabi SAW sakit setelah haji wada, beliau sembuh apa tidak? Enggak sembuh. Dan beliau wafat disebabkan penyakitnya tersebut. Siapa? Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sembuh apa tidak? Tidak. Apakah artinya beliau gagal? Enggak gagal. Karena inti dari ujian sakit itu bukan sembuh atau tidak, dan bagaimana cara untuk sembuh dengan mengerjakan semua hal, bukan. Inti dari sakit itu bagaimana kita dekat sama Allah dan bertakwa semaksimal mungkin. Oleh karena itu, apabila ada sebuah jalan, ada sebuah penawaran
yang secara logika kita menarik dan bisa dijadikan solusi, tapi konsekuensinya membuat kita jauh dari Allah. Bahkan konsekuensinya bisa membahayakan iman kita, bisa membahayakan akidah kita. Maka yang harus kita jaga terlebih dahulu adalah apa? Iman dan akidah kita. Iman dan akidah kita. Dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat, ibu-ibu sekalian, gak ada yang mudah, khususnya di ruangan ini gitu. Tapi kenapa ibu-ibu dikasih ujian yang berat? Karena Allah tahu dan Allah maha tahu ibu-ibu sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi ibu sekalian, jangan menggunakan semua cara dan jangan menerima semua penawaran, apalagi indikator atau indikasinya ada hal-hal yang bisa membuat kita jauh dari Allah dan bisa membuat kita mempertaruhkan iman dan akidah kita. Mungkin ada yang mengatakan, tapi yang mau bantu sekarang cuman mereka. Yang membantu itu, ibu-ibu, itu membantu dekat ke Allah, bukan sebatas bantu menyembuhkan atau membuat sehat. Kalau ada, gini loh, saya ingin tanya, ada sahabat ibu-ibu sekalian, sama-sama gak mampunya sama kita, sama-sama miskinnya dengan kita. Dia nggak pernah kasih uang, tapi setiap malam doain ibu dan anak ibu agar diberikan kesembuhan, agar diberikan kesabaran, agar istiqomah, agar masuk surga. Pertanyaannya, sahabat kita ini sedang membantu kita atau lepas tangan? Ini bantu bukan? Bantu. Karena inti dari ini semua adalah dekat sama Allah dan masuk surga. Bukan, tapi kan sahabat kita ini nggak pernah bayar rumah sakit. Nggak semua dinilai dengan materi, ibu-ibu. Nggak semua hal dinilai dengan uang. Ada orang mau bantu kita, syaratnya jangan sholat subuh pas lagi suci. Kalau pas lagi haid ambil aja, ya benar. Kalau lagi haid jangan sholat subuh, itu benar. Itu berarti Pak Kiai itu ngerti hukum. Tapi kita lagi suci, dibilang oke, saya mau bayarin operasinya tapi jangan sholat subuh. Pertanyaan saya, ini orang mau bantu kita atau mau menjerumuskan kita? Menjerumuskan kita. Memang operasi dibayarin, tapi menjerumuskan kita jauh dari Allah, menjerumuskan kita, melemahkan iman kita. Itu lebih bahaya. Makanya ibu-ibu tuh harus kuat iman kepada hari akhiratnya. Bu, yang sakit dan yang sehat, mentok-mentoknya apa, Bu? Mati. Tapi akhirat tidak ada kata mati. Akhirat itu khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Jangan sampai kita korbankan yang kekal
untuk yang sementara dan semu. Itu pun belum tentu sehat, benar nggak? Emangnya kalau ada orang yang ngebantu kita bisa dipastikan anak kita akan sehat? Enggak juga. Jadi resikonya terlalu besar dan belum tentu berhasil. Dan kalau berhasil hanya sehat di dunia, di akhirat kita berantakan, ibu-ibu. Itu yang perlu kita camkan. Jadi sabarlah. Kata Allah, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka melihat akhirat itu masih lama, kiamat itu masih lama, tapi kami melihat tidak lama dan sudah dekat. Jadi sabar, ini tidak lama. Jangan sampai iman kita tergadai dan tersandera. Dan ingat, bantuan yang sejati itu bantuan yang membuat kita dekat sama Allah, bukan membuat kita jauh dari Allah. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan sekali lagi, gini loh ibu-ibu sekalian, saya mau tanya, anak-anak ibu-ibu secara umum ya, kalau la qadarallah sampai mereka wafat tidak sembuh, saya mau tanya, di akhirat aman apa tidak? Insya Allah aman. Peluang masuk surganya tuh besar. Kenapa? Karena mereka nggak bermaksiat. Kalau anak normal, peluang maksiatnya lebih besar apa enggak? Lebih besar. Gitu. Nah, masalah kita ini selalu fokus ke kehidupan dunia terus. Gitulah ibu-ibu. Gitu. Kan dengan anak kita seperti ini kan bukan hanya kemampuan baca, kemampuan nulisnya yang berkurang jauh, tapi kemampuan maksiatnya pun juga Allah turunkan. Itu kekuatan atau kelemahan? Kekuatan bisa jadi. Jadi itulah ibu-ibu sekalian, sabar. Memang nggak mudah, ngomong lebih gampang, tapi Allah yang berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Senang bisa bertemu dan bersama ibu-ibu sekalian. Tolong yang semangat. Mohon maaf cuman masih banyak yang belum bisa kita kerjakan, tapi mohon diterima, ini yang baru bisa kita lakukan buat ibu-ibu sekalian. Pokoknya ibu-ibu jangan sedih, jangan putus asa, jangan galau, dan jangan gampang terbawa hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Itu pokoknya. Ini yang bisa disampaikan. Pokoknya ibu-ibu semangat nih ya. Banyak sujud sama Allah, banyak zikir kepada Allah. Saya tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.